Selamat pagi, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Ibu percaya kalian selalu semangat untuk belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan, beri pengertian sehingga kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah setiap ada orang yang mencubit kalian, kalian akan kejar dan cubit lagi? Atau memukul kalian dan kalian pukul lagi? Biasanya seperti itu ya. Dibalas, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, apa yang dilakukan Yeremia? Mari kita baca di Yeremia 11 ayat 18 sampai 23. Yuk kita baca. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Nah, adik-adik, seringkali banyak orang yang jika ada orang yang jahat kepada dia akan membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi yang dilakukan oleh Yeremia adalah orang dari Anatot, bukan Bandung ya, Anatot nama asal kotanya. Nah, saat dia kembali ke sana, dia dibenci oleh seluruh kampung itu. Kenapa? Karena dia memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Nah, orang-orang sana tidak mau ditegur kalau berbuat jahat, ya, berbuat dosa, tidak mau ditegur. Tapi mereka inginnya dibiarkan saja. Yeremia kan adalah abdi Allah. Apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Nah, tapi mereka tidak suka kepada Yeremia, sehingga Yeremia akan dibunuh oleh orang-orang di kampung itu, ya. Nah, tetapi Yeremia tidak membalas mereka. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, ya. Sehingga apa? Tuhanlah yang membalas mereka. Nah, karena ada di Alkitab dikatakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita, ya. Jadi jika ada orang yang jahat terhadap kita, kita doakan supaya orang itu bertobat, supaya orang itu menjadi orang yang benar, ya. Nah, adik-adik semua, jika kita mengalami hal seperti Yeremia ini, berdoalah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang akan membereskan semuanya. Begitu ya. Mengerti kan apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini? Jadi jangan nangis, jangan takut, jangan gimana gitu kan. Jadi kadang-kadang ada, kalau kita di sekolah ada yang jahat misalkan, di mana lagi ada yang jahat, adik-adik tidak perlu pusing, ya. Perlu bilang ke mama atau papa. Karena kalau ada apa-apa jadi mama tahu, ya. Tetapi adik-adik juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, Tuhan yang akan membalaskan kepada orang yang jahat tersebut. Begitu ya. Lebih dari itu, doakan supaya orang itu bertobat, ya, percaya kepada Tuhan dan menjadi orang yang baik, orang yang benar, tidak melakukan hal yang jahat lagi. Begitu.
Baik, mengerti kan? Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini karena Engkau sudah menolong, memberikan pengertian kepada kami bahwa kami tidak boleh membalas atas kejahatan, tapi kami boleh hanya berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan-Mu, dan Tuhan yang akan bertindak seperti yang Yeremia alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan